Kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan masih menjadi teka-teki. Tak ada gerak-gerik mencurigakan yang nampak di kamera pengawas indekosnya membuat misteri kematian Arya Daru kian sulit dipecahkan. Dalam rekaman kamera pengawas, Arya masuk ke dalam kamar pada pukul 23.23 waktu Indonesia Barat, Senin 7 Juli 2025. Rekaman lain menunjukkan momen ketika penjaga kos memeriksa kamar korban. Penjaga kos terlihat berjalan di depan kamar sekitar pukul 00.28. Sambil memegang telepon, penjaga kos terlihat beberapa kali mengintip dan mendekati kamar kos. Diduga pekerja kos sedang menerima telepon dari keluarga korban untuk memeriksa kamar korban. Sementara video lain menunjukkan saat seorang pria berupaya membuka jendela dengan paksa karena pintu maupun jendela kamar kos Arya Daru Pangayunan dalam keadaan terkunci. Setelah jendela terbuka, bisa terlihat bahwa pintu terkunci dari dalam dengan slot kunci yang masih terpasang. Olah TKP ketiga pun digeber oleh tim kedokteran kepolisian, Puslap 4 dan tim Inafis. Saat ini polisi masih menunggu hasil autopsi jenazah Arya Daru dan fokus menganalisis semua barang bukti. Kemudian saat ini penyelidik juga masih menunggu hasil autopsi. Ya, saat ini masih berlangsung atau penyelidik masih menunggu hasil pemeriksaan organ dalam secara laboratoris. Kemudian juga masih menunggu saat ini proses pemeriksaan patologi masih berlangsung. Kami tidak berbicara kemungkinan apapun yang ditemukan dari barang bukti. Jadi jenazah ini juga merupakan barang bukti. Jadi sifatnya jenazah itu barang bukti yang platinum, barang bukti yang utama. Polisi pun tak menutup kemungkinan untuk melakukan ekshumasi atau pembongkaran makam Arya Daru bila dibutuhkan oleh penyidik. Ya, nanti penyelidiklah yang akan mempertimbangkan ya. Ini masih terus dilakukan pendalaman. Tadi yang saya sampaikan masih menunggu hasil otopsi. Ya, masih beberapa hal perlu dilakukan pendalaman lagi. Kalau ditemukan mayat masih utuh dalam ruangan, dalam kamar seperti ini, otopsi atau ekshumasi tidak perlu dilakukan ulang. Cukup sekali karena itu harus sampai tuntas otopsi seperti yang terjadi pada tubuh jenazah Arya ini. Ya, jadi kalau sampai ada ekshumasi ulang berarti ada tindakan yang belum diambil oleh tim forensik Polri. Jadi yang harusnya dihindari seperti hal-hal yang akan merugikan penyidikan itu sendiri. Penyidik kini terus mendalami komunikasi korban dengan orang-orang di sekitarnya saat masa-masa terakhir hidupnya guna membantu proses penyelidikan. Kasus ini kan cukup unik, Mbak, dan cukup sulit karena memang tidak ada namanya tersangka yang saat ini bisa ditetapkan. Oleh karena itu, olah TKP ini yang menentukan nanti penyebab daripada kejadian ini. Kemudian saat ini kan sudah diambil alih oleh Polda Metro Jaya, sehingga perlu dilakukan olah TKP ulang untuk bisa memastikan hasil olah TKP yang telah dilakukan oleh Polres Jakarta Pusat, kemudian juga dibantu oleh Mabes Polri. Nah, sekarang juga akan melibatkan juga dari segala fungsi ya yang terkait dengan forensik. Yang paling penting di sini adalah satu, dari untuk otopsi ya, otopsi dari korban akan menentukan penyebab dan waktu kematian. Yang kedua adalah CCTV. CCTV itu akan melihat pergerakan atau aktivitas dikaitkan dengan waktu-waktu tadi, baik pada saat korban belum meninggal, kemudian pada saat dari pemilik kos dengan saksi lain yang membuka pintu tersebut. Kemudian yang ketiga tadi ada toksikologi ya, kemungkinan apakah memang ada keracunan karena akibat minum obat ataupun ada hal-hal lain. Nah, satu hal yang mungkin sudah ditemukan adalah dari sidik jari. Sidik jari kan yang ditemukan pada lakban tersebut adalah sidik jari korban. Namun demikian tentunya di sini polisi harus lebih cermat ya. Pasti lebih cermat karena untuk melihat kemungkinan lain, apakah ada yang mungkin pihak lain yang terlibat dengan untuk masalah pemasangan lakban tersebut. Kemudian kan kalau saya lihat di sini adalah sistem pengamanan dari
rumah kos itu sangat baik ya, mereka menggunakan alat elektronik ya cukup ketat, sehingga ini pun juga akan menjadi bahan pemeriksaan. Satu hal lagi adalah rekam jejak digital dari alat-alat komunikasi yang dimiliki korban, baik HP maupun komputer kalau ada ya. Ini akan ditelusuri. Nah, Pak Kapolda Metro Jaya telah berjanji kurang lebih sepekan akan menyampaikan hasil dan kesimpulan. Sehingga untuk masalah ini saat ini masih terlalu dini kalau kita bisa menyimpulkan apakah penyebab kematian itu pembunuhan ataukah ada tindak pidana lain yang dilakukan oleh orang lain. Saat ini saksi-saksi yang diperiksa sebatas saksi-saksi baik pemilik kos maupun orang-orang yang ada di sana. Saya kira pendalamannya di situ Mbak yang sedang dilakukan, karena tidak ditemukan barang-barang yang milik korban yang hilang. Jadi ini ada sesuatu juga yang menjadi satu dasar kesimpulan nanti motif daripada terjadinya kematian tersebut. Demikian.